Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifia Sabila Hayati dengan NIM 4011900032. Saya di sini akan menjelaskan materi manajemen keuangan internasional yang diampu oleh Ibu Amila MA. Saya di sini akan membahas 1. Neraca pembayaran internasional, 2. Bursa valuta asing, 3. Manajemen risiko nilai tukar valuta asing, 4. Manajemen kas internasional, 5. Arbitrase internasional dan paritas suku bunga. Pertama, saya akan menjelaskan neraca pembayaran internasional. Neraca pembayaran internasional merupakan suatu sistem pencatatan seluruh transaksi ekonomi internasional suatu negara untuk periode tertentu, biasanya 1 tahun. Penduduk di dalam suatu neraca pembayaran internasional meliputi perorangan, badan hukum, dan pemerintah. Penyusunan balance of payment. Arus barang atau jasa dan kapital dicatat dengan menggunakan sistem pembukuan double entry, pencatatan 2 kali yang memastikan bahwa setiap pos entry selalu ada pos yang bersesuaian dengan tanda yang berlawanan antara sebelah debit dan sebelah kredit. Sebelah kredit yang bertanda positif mencatat penurunan aset dan atau kenaikan hutang. Sedangkan sebelah debit tanda negatif mencatat kenaikan aset dan atau penurunan hutang. 2 bagian utama balance of payment. Yang pertama, rekening transaksi berjalan. Transaksi berjalan adalah transaksi yang berkaitan dengan ekspor dan impor berupa barang dan jasa dalam kurun waktu 1 tahun, yang terdiri dari neraca perdagangan dan neraca jasa. Yang kedua, rekening transaksi modal. Transaksi modal biasanya dipakai untuk mencatat hasil bersih yang diperoleh dari transaksi pengeluaran dan pendapatan modal, yang terdiri dari investasi portofolio, investasi jangka pendek, investasi asing langsung, dan pinjaman luar negeri pemerintah. Keseimbangan dan ketidakseimbangan neraca pembayaran. Neraca pembayaran yang seimbang adalah dengan rumus buka kurung Q dikurangi M tutup kurung ditambah buka kurung CI dikurangi CO tutup kurung ditambah FQB sama dengan BOP. Keterangan Q dikurangi M, neraca transaksi berjalan, selisih antara ekspor dan impor barang dan jasa. Kemudian I dikurangi CO, neraca transaksi modal, selisih antara capital inflow dan capital outflow. Kemudian FTP, cadangan devisa negara. Yang kedua, saya akan menjelaskan bursa valuta asing. Pengertian bursa valuta asing. Bursa valuta asing merupakan pasar terjadinya transaksi valuta asing yang dilakukan baik antara negara maupun dalam suatu negara. Dalam melakukan transaksi valuta asing digunakan kurs atau nilai tukar, yaitu harga dari suatu mata uang dalam ukuran mata uang lain. Tujuan melakukan transaksi valuta asing: 1. Untuk transaksi pembayaran, 2. Mempertahankan daya beli, 3. Pengiriman uang ke luar negeri, 4. Mencari keuntungan, 5. Pemagaran resiko, 6. Kemudahan berbelanja. Jenis transaksi valuta asing. Yang pertama, transaksi spot. Transaksi spot adalah transaksi yang berupa pembelian dan penjualan valuta asing atau mata uang dengan cara serah terima dan pembayaran antar bank yang segera diselesaikan dalam waktu 2 hari kerja. Antara lain, valuta today adalah penyerahan dana yang dilakukan pada tanggal atau hari yang sama dengan tanggal atau hari dilakukannya suatu transaksi. Kemudian, valuta tomorrow adalah penyerahan dana yang dilakukan pada hari kerja berikutnya atau hari kerja setelah pembuatan kontrak.
Kemudian follow spot adalah penyerahan dana yang dilakukan selama 2 hari kerja setelah tanggal terjadinya transaksi. Yang kedua, transaksi forward adalah transaksi yang berupa kontrak yang disetujui pada hari sama, tetapi penunaiannya akan dilakukan di masa depan, tanggal yang sudah disepakati. Yang ketiga, transaksi swap adalah suatu transaksi yang melibatkan kontrak pembelian dan penjualan valuta asing dengan menggunakan harga spot yang sudah dikombinasikan dengan transaksi pembelian dan penjualan valuta asing yang sama dengan harga forward. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko nilai tukar valuta asing. Pengertian risiko nilai tukar valuta asing. Risiko nilai tukar adalah perubahan nilai tukar atau kurs yang tidak pasti mengarah kepada fluktuasi tidak pasti pada nilai perusahaan. Perusahaan menghadapi risiko nilai tukar pada saat terjadi perubahan potensial yang tidak terantisipasi dalam nilai tukar yang berpengaruh pada nilai perusahaan. Kategori utama risiko perdagangan falas. 1. Risiko nilai tukar. Risiko ini terjadi akibat adanya fluktuasi pergerakan secara terus-menerus pada permintaan dan penawaran di pasar falas, sehingga memengaruhi posisi nilai tukar falas. 2. Risiko kredit. Risiko kemungkinan pihak lain tidak melaksanakan kewajiban dalam persetujuan yang telah disepakati. 3. Risiko negara. Risiko timbul akibat campur tangan pemerintah dalam perdagangan falas. Yang keempat, saya akan menjelaskan materi manajemen kas internasional. Pada manajemen kas internasional ada anak dan induk perusahaan, maksudnya adalah untuk A. Optimalisasi aliran kas, B. Investasi kelebihan kas. A. Teknik-teknik mengoptimalkan aliran kas, antara lain 1. Mempercepat aliran masuk kas. Semakin cepat aliran masuk kas diterima dan semakin cepat dapat digunakan. 2. Menggunakan jaringan untuk meminimalkan biaya konversi falas. 3. Meminimalkan pajak atas aliran kas dan transfer kas antar anak perusahaan. B. Investasi kelebihan kas. Menetapkan hasil efektif dari investasi asing dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut. RD sama dengan buka kurung 1 ditambah ID tutup kurung buka kurung lagi 1 ditambah ED tutup kurung dikurangi 1. Keterangannya, RD hasil efektif pada deposito asing, ID sama dengan suku bunga deposito, ED persentase perubahan dalam nilai valuta yang menunjukkan deposito asing. Persamaan rumus di atas sebagai berikut. ED sama dengan buka kurung 1 ditambah RD tutup kurung dibagi buka kurung 1 ditambah ID tutup kurung dikurangi 1. Contohnya, suku bunga deposito di Amerika Serikat sebesar 11% dan suku bunga deposito di Prancis sebesar 14%. Tentukan RD. Jadi, di sini menggunakan rumus. Nah, RD sama dengan buka kurung 1 ditambah RD tutup kurung dibagi buka kurung 1 ditambah ID tutup kurung dikurangi 1 sama dengan buka kurung 1 ditambah, di sini RD-nya sudah diketahui sebesar 11% tutup kurung dibagi buka kurung 1 ditambah ID-nya sudah diketahui sebesar 14% tutup kurung dikurangi 1 sama dengan 1,11 dibagi 1,14 dikurangi 1 sama dengan 0,97 dikurangi 1 sama dengan 0,03. Jadi di sini sudah diketahui SD-nya sebesar negatif 3%. Kelima, saya akan menjelaskan materi arbitrase internasional dan paritas suku bunga.
Pengertian arbitrase. Arbitrase adalah tindakan membeli dan menjual barang pada waktu yang bersama tetapi di pasar yang berlainan. Misalnya, membeli barang pada pasar A dengan harga yang dianggap murah, kemudian menjual barang tersebut pada pasar B yang dianggap harganya lebih tinggi. Arbitrase internasional adalah kapitalisasi atas suatu ketidaksesuaian harga dalam banyak kasus. Tidak ada investasi dana yang terkait untuk setiap waktu dan tidak ada resiko dalam strategi ini. Arbitrase lokasional adalah melakukan kapitalisasi atas perbedaan kurs antar lokasi. Arbitrase suku bunga tercover. Arbitrase suku bunga tercover cenderung memaksa suatu hubungan antara suku bunga dari dua negara dan premi atau diskon kurs forward mereka. Arbitrase ini meliputi investasi di satu negara asing dan mencakup risiko tingkat kurs. Paritas suku bunga. Apabila kekuatan pasar menyebabkan arbitrase bunga tercover tidak layak, maka dalam satu keadaan ekuilibrium yang ditunjukkan sebagai paritas suku bunga. Hasil pengembalian seorang investor dari menggunakan arbitrase suku bunga tercover dapat ditetapkan dengan rumus sebagai berikut. AN sama dengan buka kurung AH dibagi SJ tutup kurung buka kurung lagi 1 ditambah IJ tutup kurung FC dengan keterangan AH jumlah home currency yang diinvestasikan pada awal periode, EJ spot rate ketika mata uang asing dibeli, IJ suku bunga atas deposito asing, FC forward rate di mana mata uang asing akan ditukar kembali ke home currency, AN jumlah home currency yang diterima pada akhir periode deposito. Contohnya, diketahui AH sama dengan jumlah home currency yang diinvestasikan pada awal periode sebesar $60.000 USS. SJ sama dengan spot rate ketika mata uang asing dibeli sebesar FF 200 per dolar USS. IJ sama dengan suku bunga atas deposito asing sebesar 1% per bulan. FC sama dengan forward rate di mana mata uang asing akan ditukar kembali ke home currency sebesar FF 199 per dolar USS. Kemudian diminta hitunglah berapa dolar USS yang diterima oleh investor pada akhir periode atau AN. Saya akan menjawab dengan rumus AN sama dengan buka kurung AH dibagi SJ tutup kurung buka kurung 1 ditambah IJ tutup kurung FJ. AN sama dengan buka kurung $60.000 USS dibagi $200 USS tutup kurung buka kurung lagi 1 ditambah $0,1 USS tutup kurung dikali $199 USS. AN sama dengan buka kurung $300.000 USS tutup kurung buka kurung lagi $1,01 USS tutup kurung buka kurung lagi $199 USS tutup kurung. AN sama dengan $60.297 USS. Kemudian keuntungan yang diperoleh investor dalam satu bulan adalah $60.297 USS dikurangi $60.000 USS sama dengan $297 USS. Cukup sekian dari penjelasan dari saya. Apabila ada kurangnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.